Bumi semakin lama semakin panas. Mengapa demikian? Berikut penjelasannya. Cahaya matahari menyinari bumi. Sebagian panas matahari diserap oleh bumi dan sebagian lagi dikembalikan ke angkasa, tetapi terperangkap dan kembali lagi ke bumi. Hal ini disebabkan karena asap kendaraan bermotor dan asap industri menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2, penggunaan freon atau klorofluorokarbon pada perangkat dingin, dan lain-lain, sehingga terjadi kenaikan konsentrasi gas karbon dioksida yang melampaui kemampuan tumbuh-tumbuhan dan laut untuk menyerapnya. Naiknya konsentrasi gas karbon dan gas-gas lainnya di atmosfer menyebabkan efek rumah kaca, sehingga terjadi pemanasan global. Oke, siswa-siswiku semuanya, mari kita lihat apa sih yang dimaksud dengan pemanasan global atau global warming. Pemanasan global adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer, bumi, dan lautan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi kita. Berbagai aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil, penebangan dan pembakaran hutan untuk pengalih fungsian menjadi lahan pertanian, kemudian pemukiman dan industri ini akan menyumbang banyak gas CO2 ke atmosfer. Sehingga apa? Jumlah yang banyak dari kandungan CO2 ini akan mempengaruhi kadar panas di bumi. Sehingga ketika siang hari kadang bumi kita atau cuaca kita tuh sangat panas. Nah, ini salah satunya karena adanya peningkatan suhu rata-rata atmosfer yang disebabkan oleh banyaknya gas CO2 di atmosfer. Nah, ini yang dimaksud dengan pemanasan global. Nah, itu selalu berdampak bagi lingkungan, baik itu membawa dampak positif maupun dampak negatif. Begitu pula dengan kondisi atmosfer bumi saat ini yang mengalami perubahan akibat aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil serta penebangan hutan. Ini juga dapat meningkatkan kadar karbon dioksida di atmosfer. Oleh karena itu, setiap tahun kadar gas CO2 atau karbon dioksida di atmosfer terus-menerus meningkat. Nah, beberapa faktor yang menjadi penyebab pemanasan global diantaranya adalah: satu, emisi gas CO2 yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik. Nomor dua, emisi gas CO2 yang berasal dari pembakaran gasolin sebagai bahan bakar alat transportasi. Yang ketiga, emisi metana dari hewan, lahan pertanian, dan dari dasar laut Arktik. Yang keempat, penggunaan klorofluorokarbon CFCs dalam refrigerator atau pendingin atau kulkas. Itu freonnya itu yang kalau bocor ini bisa menyebabkan salah satu penyebab dari pemanasan global, karena dapat melubangi lapisan ozon. Dan yang kelima itu meningkatnya penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Oke, selanjutnya dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global atau global warming ini, di antaranya yang pertama adalah temperatur bumi yang semakin tinggi.
Memang antara beberapa wilayah ya terjadi perbedaan, tapi secara rata-rata itu temperatur bumi semakin tinggi. Nah, tingginya temperatur bumi ini menyebabkan lebih banyak penguapan dan curah hujan secara keseluruhan. Yang kedua, mencairnya glacier yang menyebabkan volume air laut meningkat. Nah, tentunya ini glacier ya di kutub utara ya. Kutub utara itu kan es ya, banyak es yang mencair. Nah, karena glacier dan kutub yang esnya mencair itu, maka daratan pantai yang landai lama-kelamaan mengalami peningkatan akibat penggenangan air. Jadi airnya semakin meningkat, pantai-pantai akan terkikis. Ini. Yang ketiga, hilangnya terumbu karang. Nah, ini terumbu karang. Terumbu karang ini karena hilang ya, maka banyak spesies lain yang hidupnya tergantung pada terumbu karang itu akan semakin berkurang, bahkan semakin musnah. Selanjutnya yang kelima, kepunahan spesies yang semakin meluas. Ini adalah dampak yang ditimbulkan dari adanya pemanasan global. Nah, dampak yang lain dari pemanasan global diantaranya kegagalan panen secara besar-besaran. Ini menurut penelitian terbaru terdapat 90% kemungkinan bahwa 3 miliar orang di dunia harus memilih antara pergi bersama keluarganya ke tempat yang beriklim baik atau kelaparan akibat perubahan iklim dalam kurun waktu 100 tahun. Selanjutnya yang ke-6 adalah menipisnya lapisan ozon. Nah, ini berdasarkan pengamatan satelit diketahui bahwa lapisan ozon secara berangsur-angsur itu mengalami penipisan sejak pertengahan tahun 1970. Nah, lapisan ozon ini adalah salah satu lapisan atmosfer yang berada di dalam lapisan stratosfer, yaitu sekitar 17-25 km di atas permukaan bumi. Lapisan ini berfungsi melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar ultraviolet atau UV. Oke, anakku semuanya dimanapun berada, barangkali hanya ini yang bisa Pak Guru sampaikan.